Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marihut Numan Gaul dengan NIM 223334208. Program Studi Pendidikan Musik angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempo pada paduan suara. Yuk kita simak. Tempo merujuk pada kecepatan suatu komposisi musik. Elemen ini merupakan salah satu dari sekian banyak unsur musik yang esensial dalam menentukan karakter dan suasana suatu karya. Nah, dalam paduan suara, tempo memiliki peran yang lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan kecepatan vokal, tetapi juga dengan harmoni, dinamika, dan improvisasi kolektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa tempo, arti, dan juga metronomnya. Yang pertama di tempo sangat lambat yaitu grave, yaitu sangat lambat dengan metronom 40-44 bpm. Nah, selanjutnya ada largo, yaitu lebar dan luas dengan metronom 46-50 bpm. Selanjutnya ada largissimo, yaitu lebih lambat dari largo dengan metronom 45. Kemudian ada adagio, tempo lambat dengan metronom 50, 52-54 bpm. Kemudian ada lento, yaitu lambat sedang dengan metronom 56-58 bpm. Lanjut ke tempo lambat sedang. Pertama ada larghetto, yaitu lebih cepat dari largo dengan metronom 60-63 bpm. Kemudian ada andante, yaitu lebih lambat dari moderato dengan metronom 72-75 bpm. Kemudian ada andantino, yaitu lebih cepat dari andante dengan metronom 80-84 bpm. Kemudian ada maestoso, yaitu agung dengan metronom 88-92 bpm. Kemudian ada di sedang cepat. Yang pertama ada moderato, yaitu sedang dengan metronom 96-104 bpm. Kemudian ada allegretto, yaitu enteng dan gembira dan metronom 108-116 bpm. Kemudian ada di tempo cepat, yaitu yang pertama ada animato dengan yaitu
riang gembira dengan metronom 120 sampai 126 BPM. Kemudian ada allegro, yaitu hidup gembira dengan metronom 132 sampai 138 BPM. Kemudian kita beralih ke tempo paling cepat. Yang pertama ada allegro assai, yaitu lebih cepat dari allegro dengan metronom 144 sampai 152 BPM. Kemudian ada vivace, yaitu tergesa-gesa dengan metronom 160 sampai 176 BPM. Kemudian ada presto, yaitu sangat cepat dengan metronom 184 sampai 200 BPM. Nah, yang terakhir di sangat cepat yaitu prestissimo, yaitu secepat-cepatnya dengan metronom 208 BPM. Nah, apa sih pengaruh tempo terhadap paduan suara? Nah, yang pertama artikulasi dan intonasi. Tempo yang terlalu cepat dapat menyulitkan artikulasi vokal dan menyebabkan intonasi yang tidak akurat. Sebaliknya, tempo yang terlalu lambat dapat membuat penampilan terdengar kaku dan kehilangan energi. Dua, ada dinamika dan ekspresi. Tempo yang mempengaruhi rentang dinamika yang dapat dicapai oleh paduan suara. Tempo yang lebih lambat memungkinkan penggunaan dinamika yang lebih halus, sementara tempo yang lebih cepat seringkali membutuhkan dinamika yang lebih kuat. Tiga, ada suasana dan emosi. Pemilihan tempo yang tepat sangat penting untuk menyampaikan suasana dan emosi yang diinginkan oleh komposer. Tempo yang lambat seringkali digunakan untuk mengekspresikan kesedihan atau ketenangan, sementara tempo yang cepat digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan atau semangat. Teknik pengendalian tempo dalam paduan suara. Pengendalian tempo merupakan tanggung jawab utama dirijen. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mencapai tempo yang konsisten yaitu yang pertama, penggunaan metronom. Metronom adalah alat yang menghasilkan ketukan tetap yang dapat digunakan sebagai acuan tempo selama latihan. Yang kedua, latihan dengan berbagai tempo. Latihan dengan berbagai tempo dapat membantu paduan suara untuk mengembangkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Nah, yang kemudian komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas antara dirijen dan anggota paduan suara sangat penting untuk memastikan pemahaman yang sama tentang tempo yang diinginkan. Dalam pelajaran memahami dan mengaplikasikan tempo dalam paduan suara, kita menemukan bahwa elemen ini bukan sekedar ukuran kecepatan, melainkan jantung dari interpretasi dan ekspresi musikal. Tempo yang tepat mampu menghidupkan notasi, membangkitkan emosi, dan menyatukan suara-suara dalam harmoni yang memukau. Nah, kita telah menjelajahi berbagai aspek tempo, mulai dari definisi dan klasifikasi, hingga pengaruhnya terhadap aspek teknis dan ekspresif dalam berbagai genre musik paduan suara, dan bagaimana dirijen memainkan peran krusial dalam mengendalikan dan menginterpretasikan tempo. Sekian presentasi penjelasan tentang tempo pada paduan suara. Jikalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali. See you.